Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman wa rzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, karunia, taufik dan hidayahnya di malam yang mulia ini. Allah kembali mempertemukan dan mengumpulkan kita di majelis yang insyaallah selalu Allah curahkan rahmat dan keberkahan. Mudah-mudahan kita yang hadir duduk di majelis ini diberikan senantiasa oleh Allah kemudahan di dalam urusan dunia dan akhirat kita, diberikan kesehatan dan panjang umur dalam ketaatan, selalu istiqamah di dalam menuntut ilmunya dan di dalam ketaatan, sehingga diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, halaman 11 baris ketiga dari bawah, bahasa Arabnya. Halaman 11 bahasa Arabnya baris ketiga dari bawah. Wa yahsulu bikulli khashinin la usbu'ihi wal araku aula summan nakhlu wa yustahabbu ayyastaka biyabisin nudiyya bil ma'i atau nudiyya bil ma'i wa yastaka ardan illa fil lisani wa ayyaddahina ghibban wa yaktahila witran wa yaqussa syariba. Artinya bersiwak bisa memakai tiap benda yang kasar, namun tidak bisa dengan memakai jari sendiri. Kayu arak paling utama, disusul berikutnya kayu dari pohon kurma. Sunnah bersiwak memakai kayu kering yang dibasahi air. Bersiwak secara melintang atau menggesekkan batang siwak, bukan ujungnya, kecuali terhadap lidah. Dan sunnah memakai minyak rambut jarang-jarang. Bercelak dengan jumlah usapan ganjil, mencukur kumis. Sampai situ dulu. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, jadi masih bab tentang kesunahan siwak. Jadi untuk siwak, ya, untuk mendapatkan pahala siwak walaupun tidak dengan kayu, itu sudah dapat pahala siwak. Bikulli khashinin itu setiap benda yang kasar, syaratnya harus suci. Kayak misalkan kita kalau di kamar mandi jarang standby siwak kan, adanya sikat gigi. Jadi mau kita hendak berwudu, hendak dapat pahala bersiwak, ambil sikat gigi, gosokkan. Niat nawaitu sunnatal istiyaki, itu niat pakai siwak, aku berniat sunnah bersiwak. Nawaitu sunnatal istiyaki. Belum tuliskan. Atau jamaah ada yang hendak menghafali, atau bahasa Indonesia sebenarnya boleh ya juga. Aku niat sunnah bersiwak. Boleh dilafadzkan dulu niatnya,
atau tidak. Jadi lafaz niatnya nawaitu sunnatal istiyah. Aku berniat sunnah bersiwak. Jadi harus berniat. Bagi ulama yang mengatakan sunnah siwak itu sebelum cuci tangan. Jadi kalau kita belum basuh tangan, bersiwak dulu pas hendak wudu. Niat nawaitu sunnatal istiyah. Atau ketika kita gosok gigi, bila gosok gigi walaupun bukan untuk wudu. Ya, niat dalam hati. Jadi dapat pahala siwak. Nawaitu sunnatal istiyaqi, aku berniat sunnah bersiwak. Dapat pahala sunnahnya. Setiap kali gosok gigi, bangun guring, hendak guring, ya pas lagi mandi misalkan, niatkan. Namun yang gosok gigi aja kada berpahala. Mubah aja hendak menggosok kah, hendak ada larangan. Ya. Tapi bila diniatkan siwak, dapat pahala. Jadi boleh. Syaratnya benda yang dipakai untuk siwak itu ya bendanya suci. Illa isbi'ahu, kecuali jarinya. Nah, kalau pakai jarinya kada sah, walaupun kasar. Begarai jadi telunjuk nih, sultan ada boleh. Nah, jarinya tidak boleh, syaratnya ya kalau jarinya itu masih menempel di tangan, amunnya sudah pacul kada apa, putus. Ya. Jarinya udah putus boleh. Kalau jari orang lain apa hukumnya? Jari orang lain boleh. Kalau jari orang lain, wa yujzi'u bi usbu'i ghairihil muttasilati, walau maunya masih nempel ataupun sudah terlepas, masih boleh bersiwak pakai jari orang lain, minjem jari orang. Busukkan ke gigi bos. Ada dan mau siwak lah sembahyang, minjem jari orang. Syaratnya kalau orang izinkan. Namun orang kadang izinkan kada boleh. Ya. Jadi boleh pakai jari orang lain. Ya. Dan syaratnya harus kasar, menjadinya mulus kada sah juga. Terus apa lagi? Pas sembahyang kita kada buah siwak. Nih baju kita nih kasar, kain katun. Nah sembahyang niat dalam hati, sat dari lagi. Ya, ngusupkan 2-3 kali, niatkan aku niat bersiwak. Ya. Dapat pahala sunnahnya. Karena sayangnya juga kalau kita sembahyang ya kada bersiwak, itu banyak fadilah yang luput. Di antaranya tuh, di antara fadilah bersiwak kan rakaatani jar Nabi bisiwakin khairun min sab'ina raka'atan bighairi siwak, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2 rakaat bersiwak itu lebih baik ketimbang 70 rakaat kada bersiwak. Sebagian ulama, sebagian riwayat menyebutkan rakaatani bisiwakin afdalu min sab'ina salah. 2 rakaat sembahyang bersiwak itu lebih utama ketimbang 70 kali kita sembahyang kada bersiwak. Jadi ada 2 riwayat. Yang pertama ya 2 rakaat salat bersiwak lebih baik ketimbang 70 rakaat. Yang kedua, fadlus salah bisiwak ala salah bighairi siwak sab'ina dhi'fan. Keutamaan sembahyang 1 kali sembahyang bersiwak sama yang kada bersiwak itu lebih bagus 70 kali lipatnya. Jadi tidak dihitung rakaatnya, bandingan sholatnya. Jadi
Ada dua orang, yang satu bersiwak, yang satu tidak bersiwak. Bandingannya, riwayat pertama, kalau ia sholat 2 rakaat yang bersiwak, yang di sebelahnya kada bersiwak, maka lebih bagus orang yang bersiwak itu 70 rakaat. Walaupun sembahyangnya sama-sama 2 rakaat. Riwayat yang kedua mengatakan 1 kali salat bersiwak itu lebih utama ketimbang 70 kali lipat sembahyang kada bersiwak. Jadi si A sembahyang sekali bersiwak, si B sembahyang 70 kali, tapi kadanya bersiwak, kada bersiwak, tapi 70 kali. Itu lebih bagus yang sekali bersiwak. Lebih bagus yang sembahyang sekali bersiwak ketimbang yang satu lagi 70 kalinya sembahyang tapi kada bersiwak. Nah, ruginya kita kalau tidak bersiwak. Jadi kalau tertinggal siwak, niatkan dalam hati tapi harus berniat. Bahkan di dalam sholat pun masih boleh, asal jangan pergerakannya 3 kali berturut-turut nih. Yang dianggap 3 kali itu bila pergelangannya ikut. Jadi misalkan kita dalam sembahyang kada ingat lagi, pas Allahu Akbar, dalam hati nih, kada ingat bersiwak tadi. Ya, siwak kada bawa, atau kalau bawa siwak beja siwak, tak sekali niatkan bersiwak, ya, atau ujung baju kah. Jangan 3 kali berturut-turut. Bila 3 kali berturut-turut batal sholat. Masih dapat pahala siwaknya walaupun di tengah-tengah sholat. Jadi kalau pakai, kembali lagi, kalau pakai jari orang ya boleh tapi beizin, dan haram hukumnya pakai siwak orang lain. Ya, ada sembahyang itu kiri kanan, nya kedingat lagi bos ya, siap. Kecuali dapat izin, karena ini kan masalahnya dipakai ke mulut. Mungkin orang tuh ada semuanya merasa nyaman kalau udah bekas orang tuh, ya, ringat bekas air liur orang lain, sanggupnya dari pakai orang tua sanggup lagi, ya, walaupun cuman nyentuhkan sedikit, kecuali kalau diizinkan. Kemudian wal araku aula. Nah, cuman kalau ada kayu arak itu lebih utama. Kayu arak itu ya kayu siwak, Arak disebutnya kayu arak. Kalau tidak ada kayu arak, suman nakhlu. Kemudian pelepah kurma. Pakai pelepah kurma, rantingnya kah, dahan buah tuh. Ya. Itu ambil, itu yang lebih utama ketimbang kayu-kayu yang lain. Nah, pelepah kurma itu yang paling afdal. Namunnya ada. Kemudian kalau yang ada semaz zaitun, pohon kayu zaitun. Amun tin banyak di kita. Kalau zaitun, Allah alam, ada yang sudah lihat pohon zaitun? Ulun rasanya ada suah belum. Kalau tin ada di kita nih, ada. Di kami di pondok di Simpang 3 Sungai Luar ada pohon tin. Ya, amun zaitun ya malam. Kembali, tin yang ada, zaitun ada. Ya, buah tin wa zaitun. Tin ke zaitun? Ya, yang buah tin ya baik. Buah tin yang manis, yang bisa kalau ada orang pakai haji atau umrah atau nukar buah, ya, manisan, bikin manisan tuh. Buah tin, zaitun yang jarang. Nah, ini kayu zaitun. Jadi urutannya ada kayu arak, kalau ada pakai pelepah kurma atau dahan apa tuh tandannya. Nah, baru yang ketiga pakai kayu zaitun. Kalau tidak ada juga sumadzur rihit tayyib, pakai kayu yang harum. Kayu apa kira-kira kalau kita di sini nih? Ya, pokoknya batang kayunya itu harum, wangi. Nah, itu yang afdal. Kalau kada ada juga summal udul ladzi la raihata lahu. Kemudian kayu biasa, terserah kayu apakah. Ya, mun kada ada juga cari aja, yang penting kayu. Nah, kayu ulin juga kan, cuma kayu ulin jangan kencang-kencang, terdarah busi. Ya. Nah, sayang kayu rengas. Pokoknya jangan yang beracun. Kalau di Arab tuh namanya ada pohon raihan. Pohon raihan tuh kayunya beracun. Ya, mau di sini rengas. Rengas tuh orang Banjar nyambat
Jingah. Ya, entah mitos kan, entah bujuran kah, itu kalau hari hujan ya jangan berteduh di bawahnya aja. Getelan, entah bujuran apa tidak, Allah alam lah tuh. Bujuran lah. Begitu leh. Nah, berarti ada getahnya tuh. Getahnya. Nah, itu jangan dibikin siwak. Ya. Karena beracun. Bisa bengkak bibir. Nah, kalau tidak ada, terserah. Ya. Kayu apakah? Dan termasuk kata Syekh Sa'id Ma'sin, bukan saja kayu, wa fi ma'nahu, dan seumpama kayu, al-khirqah, kain. Makanya kalau beli gamis, ada gamis Saudi yang kada bekerah, itu ada yang buat tali itu sebenarnya bisa pakai itu sih, ini panjangnya, cuman jangan seminggu baru bercuci. ya, kalau kada ada buah siwak tuh jadi gintas kan, niatkan siwak, niatkan bersiwak. Nah, nanti kalau beli siwak, ya ada kalau di Mekah, di Madinah itu siwak yang masih panjang, hampir segini nih panjangnya. Jadi siwak itu yang paling afdal, ukurannya tidak lebih dari 1 jengkal, tidak kurang dari 4 jari nih. Jadi jangan panjang banget, ya 2 jengkal, 2 belang nanti. Nah, bisa. Jangan lebih dari 1 jengkal, sunnahnya afdalnya demikian. Kalau dapat pahala sunnahnya dapat, cuman tidak afdal aja. Ya. Jadi bagusnya jangan lebih dari 1 jengkal, tidak kurang dari 4 jari. Nah, ini kan kurang dari 1 jengkal, lebih dari 4 jari. Jangan terlalu hadap, ini ditetaknya 3, gantungnya di ujung tasbih. 3 tahun dah tuh. Ya, jadi barang antik di ujung tasbih itu. Supaya kada tertinggal ya, halus banget. Ada orang bisa diikat. Ya, jadi sunnahnya itu tidak kurang dari 4 jari, tidak lebih dari 1 jengkal. Kemudian ujungnya tuh supaya manfaatnya itu untuk membersih. Jadi sebenarnya bukan hanya sekedar gosokkan gitu aja. Manfaat siwak itu sekalian untuk membersihkan gigi. Makanya yang paling ampuh itu yuzilul qalah disebutnya, menghilangkan karang gigi itu. Nah, rutin bersiwak. Kalau rajin bersiwak itu giginya bersih-bersih. Bukan sesekali aja. Ya. Jadi dibikin serat ujungnya nih. Makanya kayu arak tuh yang bisa dibikin gini, nah kayu arak dia tahan. Ya. Tahan, bikin serat ujungnya. Jangan kayak ini habis betatak gitu aja. Jadi dibikin serat, dikupas kulitnya agak segini. Nah, jadi gigit ujungnya nih. Kemudian, nah itu untuk siwak. Kemudian sunnah lagi bersiwak itu melebar. Melebar itu maksudnya gini. Cuman kaifiah afdalnya bikin macam kayak angka 8 dari sebelah kanan. 8 berbaring. Nah. Makruh kalau gini. Bersiwak tuh kayak ini. Untuk pahala siwak tetap dapat, cuman makruh karena ini bisa menyebabkan gusinya berdarah. Gini bersiwak. Kalau gosok gigi, gini kan orang gini. Nah kalau siwak, nah. Jadi menyeluruh seluruh bagian, atas kena, bawah kena, ya. Kecuali fil lisan, illa fil lisan. Kecuali lidah. Maka kalau lidah memanjang, julurkan, tarik ke depan 3 kali. Itu sunnahnya. Ya, amunnya kayak ini, kenapa apa ya juga dapatnya pahala sunnah. Ya, cuman bila itu koreheng, habang gigi itu berdarahan gusi. Ya, daripada kan orang sunnahnya kayak ininya gini aja. Ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idzastaktum fastaku arban." Apabila kalian bersiwak, maka bersiwaklah kalian secara melebar. Melebar itu maksudnya gini. Wa yukrahu tulan li'annahu qad yudmil litsah. Dan makruh, dimakruhkan memanjang. Manjang itu maksudnya gini. Nah,
karena bisa menyebabkan, ya, terkadang bisa menyebabkan berdarahnya gusi. Wa ma'al karahati yahsulu aslu sunnah li'annaha li amrin kharij. Walaupun itu dimakruhkan, tapi untuk pahala sunnah siwak ya tetap dapat. Ya, jadi tetap dapat pahala sunnah bersiwak. Kemudian, ya, wa yustahabbu ayyastaka biyabisin nuddiya bil ma'i. Dan disunnahkan pakai siwak itu, ya, dengan siwak yang kering tapi dibasahi dengan air. Basahi pakai banyu. Ya, basuh. Kalau ada bagus lagi itu cuci siwak itu pakai air hangat. Rendam pakai air hangat. Nanti sunnah bila bersiwak, bekas air siwaknya itu sunnah diminum. Maksudnya ditelan. Mau diminum berarti banyak ya, ditelan. Cuman tidak sunnah dikecup. Ya, dikucupnya siwak tuh, ada sunnah. Yang sunnah itu bila habis pakai siwak kan basah tadi ujungnya nih. Sunnahnya ya dibasahi pakai air dulu, basahi. Ya, bagus lagi tuh pakai air hangat. Cuman kada pakai air hangat pun tidak apa-apa, sunnah. Basahi pakai air hangat, yang basah nih, bersiwak. Nah, tentukan tersisa basahnya tuh. Ini selain bulan puasa, sunnahnya ditelan. Tapi ada perbedaan pendapat ulama. Ada sebahagian ulama yang mengatakan sunnah ditelan itu kalau siwaknya masih hanyar. Kalau siwaknya sudah lawas, itu kada sunnah ditelan. Tapi menurut sebahagian ulama yang lain, tidak ngaruh. Tidak disyaratkan mau nelan air bekas siwak itu, mau siwaknya barukah atau siwaknya lamakah sunnah. Bila bersiwak, air bekas siwak itu sunnahnya ditelan. Tapi tidak sunnah diisap. Nah, dikucup, diisap. Ya. Apalagi ini ya pulang mutenya. Ya, itu kayak beruku pulang. Jadi kada sunnah diisap. Marahnya yang besarnya itu aja. Bila sekiranya siwak kita kering, hendak membasuh banyu pulang ngedadak. Orang sembayangan dah. Udah komat pula tuh. Basahi pakai air liur dulu. Basahi dulu pakai air liur, batu hanya disiwakkan. Sunnah. Amun kadada banyu, maka pakai air liur, tidak apa-apa. Sunnah. Wa yustahabu ayastaka biya bisunna dia bil mai wa istaka 'addan illa fil lisan. Jadi sunnah bersiwak itu siwak yang kering kemudian dibasahi dengan air. Li'anna fil ma min at-tanzib ma laysa fi ghairi wal munanta bi ghairil ma aula min ar-rafi. Kemudian yang berikutnya, nah di sini disebutkan wa fawaidu katsirah anha ba'dhum ila naifin wa sab'in. Siwak ini punya keistimewaan yang banyak, sebahagian kemarin sudah kita sampaikan. Ya. Ada sebagian ulama yang menghitung faedahnya bersiwak itu lebih dari 70 keutamaan. Ya. Yang paling besar keutamaan siwak itu satu, ridha Allah, dapat ridhanya Allah. Nah, hanya sekedar perkara siwak aja bisa membuat Allah ridha sama kita. Makanya ya mudah-mudahan kita kawal bersiwak. Bila tertinggal kayunya, memang tadi kayu ujung baju, ya. Jadi dulu almarhum guru kami Allah yarham Habib Salim bin Abdullah Syatiri, beliau pernah cerita ada orang, dia dokter juga orang kesehatan juga, sakit gigi, sakit mulut, berobatlah kemana-mana berobat, bukan di negaranya lagi, udah keluar negeri, beberapa negara dikunjunginya, karena paham ya carinya yang dokter-dokter ahli nih. Qadarullah, takdir Allah, kada kunjung sembuh. Sakit mulutnya, sakit giginya itu kada kunjung sembuh. Putus asa tuh tidak, tapi dia bertanya-tanya lah, kayak apa nih caranya? Ya, sudah ke sana, sudah ke sini, bertanya, berobat dan sebagainya, datangi dokter yang ahli, kada ampe-ampe juga.
Akhirnya ada yang menyarankan pakai siwak. Singkat cerita, almarhum Habib Salim kada lawas pakai siwak, Allah angkat penyakitnya. Nah itu tadi di antara faedahnya bersiwak itu ya menyehatkan mulut kita, membuat mulut kita ini bersih. Nah paling besarnya tadi ridha Allah. Kemudian apa lagi? Wa tadzakkara syahadata 'indal maut. Mampu mengucap 2 kalimat syahadat ketika menjelang ajal. Bisa mengucapkan la ilaha illallah. Jar Nabi, man qala la ilaha illallah akhirat man kana akhirat kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang di penghujung hidupnya itu mengucapkan la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Dijamin masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila ucapan terakhir seseorang itu la ilaha illallah, jamin masuk surga. Nah, salah satu di antara yang memudahkan seseorang ingat baca kalimat tersebut yaitu sering bersiwak. Ya, makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau wafat minta ambilkan siwak itu kepada Sayyidatuna Aisyah. Ya, minta ambilkan siwak. Nah, udah selesai masalah siwak. Ini masuk pembahasan baru. Ya. Yang berikutnya wa yustahabu ayyudahhina ghibban ay waqtan ba'da waqtin ay 'indal hajah. Kalau di kitab terjemah meminyaki rambut. Jadi dulu waktu kami ngaji sama guru kami disampaikan bukan rambut aja sebenarnya. Sunnah diminyaki itu sebadanan, cuman jangan hari-hari. Sewaktu-waktu nih badan kita ini sunnah dikasih minyak, dilumuri minyak. Cuman yang paling bagus minyaknya itu minyak zaitun untuk kesehatan. Ya, cuman ini ulun kada banyak tahu tentang fadilah keutamaannya. Yang jelas bagus untuk kesehatan. Misalkan agak sebulan atau setengah bulan sekali kah, ya rambut berminyak nih, badan kita ini diminyaki juga. Sekujur tubuh dilumuri pakai minyak. Kayak orang bapak tuh ngarannya belulur, lain belulur. Nah, pokoknya itu sebadan, ya, diminyaki. Ya, ulun setengah bulan sekali, insya Allah ya pelaluan berurutnya. Berminyak kayak juga. Nah, kalau bagusnya lagi, tambahi pakai minyak zaitun. Bagus. Jadi sunnah hukumnya meminyaki badan atau minyaki rambut. Wa yattahila, dan sunnah berikutnya memakai kuhul, pakai celak. Ini sunnah untuk laki, untuk perempuan sunnah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bila hendak guring pakai celak. Namun kita ini lelakian yang kada biasa. Namun bebinian ya biasa ya sudah. Ya. Namun kita lelakian, sambat kawan lawas banget, kada guring, hiram mata. Baca kawan ketukan begadang enggak apa. Ya. Di sunnah tuh lelakian sebelah kanan 3 kali, sebelah kiri 3 kali. Sunnah bercelak. Wa yaqus syarib, dan sunnah juga mencukur kumis hatta tabayyana hamratu syafati bayanan zahiran wa la yazidu ala dzalika. Kalau kumis itu aslinya yang disunnahkan di dalam syariat bukan dihabiskan, potong rapikan sampai merah bibir itu nampak. Cuman kalau guru kami, ya Allah alam kalau yang lain, ya ada yang kalau di sini cukurnya itu dipendekkan aja. Almarhum Habib Salim, kemudian Habib Abdullah bin Syihab, ya beliau cukur habis kalau kumis, kalau jenggot baru dipanjangkan. Jadi kalau kumis cukur habis. Nah kalau yang sunnah yang disebutkan dalam kitab Busyrul Karim, ya itu cukurnya dipotong aja, bukan dicukur dikerok. Ya, dicukur dipotong sampai nampak merah bibir, artinya jangan sampai panjang, ya kada kelihatan lagi bibir. Nah sunnahnya dipotong atau dirapikan. Ya. Jadi ada sebagian ulama yang melakukan cukur habis,
ada juga yang cukur pendek. Sunnah yang berikutnya, halaman 12. Wa taqli wa yuqallimal dhufra wa yantifal ibqa wa yuzilu sya'ral 'anati wa yusarrihal lihyah. Sebaris dulu. Kemudian kesunahan yang berikutnya memotong kuku, mencabuti bulu ketiak, menghilangkan bulu kemaluan, kemudian menyisir jenggot. Nah, untuk masalah motong kuku, cabut bulu ketiak, mencukur, mohon maaf, bulu kemaluan, ya, itu jangan sampai lebih dari 40 hari. Kalau sampai 40 hari itu sangat dan sangat dimakruhkan. Bukan makruh aja, tapi betul-betul sangat dimakruhkan. Dan makruh dipanjangkan. Walaupun belum sampai 40 hari. Makruh bilanya dah panjang. Wah, sekadar aja bilanya dah panjang, sedang lagi. Ya. Kuku. Namun kuku sampai 40 hari panjang. Setengah bulan tuh dah mulai dah. Nah, misalkan seminggu atau setengah bulan sekali kah. Bila dipanjangkan makruh. Bila sempat 40 hari kada dipotong, itu sangat makruh. Cuman motong kuku ini ya ada kaifiah yang utama yang diajarkan oleh ulama-ulama kita. Seperti yang disebutkan oleh Syekh Ibrahim Al-Baijuri, qassul aghafiri yawmas sabti akalah yabdu fima yalihi tudhibul barakah wa alimun fadilun yabdu bitilwihima wa in yakun fis sulasa fahdharil halakah wa yurisus su'a fil akhlaqi rabi'uha wa fil khamisil ghina liman salakah wal ilmu wal hilmu zida fi urubatiha faftaqu nusukah. Yang pertama, memotong kuku di hari Sabtu. Ini hari-hari yang kada dianjurkan untuk memotong kuku. Pertama, hari Sabtu. Motong kuku hari Sabtu bisa menyebabkan akalah. Akalah itu almarhum Habib Salim, orangnya rakus, ketujuh makan tapi kada mau kenyang. Hendaknya tuh makan aja, sikit-sikit makan. Itu salah satu efek mudarat karena suka motong kuku hari Sabtu. Jadi akalah ketujuh makan, akalah tuh punya hendak makan bang, ya 3 kali itu makan beratnya, sisanya itu ya bakso, mie ayam, ada hitung lagi 10 kali, ya. Hendak makan aja. Apa daruratnya kalau selalu makan? Kita ini sebenarnya dianjurkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam makan itu yang disunnahkan Nabi itu 3 tahapnya. Mun kita mampu yang pertama nih, mun kada mampu yang kedua nih, yang kalau ikut sunnah Nabi memang tidak dilarang, tidak sampai haram. Tapi kalau mau ikut sunnah Nabi 3 nih. Ya. Yang pertama jar Nabi yakfika luqimatun yaqumna sulbak. Ini tahap makan yang pertama yang sunnah, tingkat paling tinggi. Cukup jar Nabi makanmu itu beberapa suap kiranya engkau bisa menegakkan tulang punggungmu. Artinya mun berdiri kada gelitiran, nah. Atau kalau duduk tuh kada nyaman karena perut lapar tadi. Bawa makan jar Nabi. Seukuran hilang rasa kada nyaman tuh tadi. Karena kalau orang lapar banget tuh, nah lamahan sudah. Jadi sunnahnya Nabi itu yakfika luqimatun yuqimna sulbak. Cukup bagimu makan beberapa suap itu yang bisa menegakkan tulang punggungmu. Jadi diam. Wah ini berat. Ya. Jadi sebenarnya bilanya makan tuh supaya hingkat berdiri masih aman.
Jadi bukan kebutuhan pokok, itu tuh bukan yang diutamakan makan. Pun masih nyingkat duduk nyaman gini kada makan belum. Ya. Masih kawa berdirian kada gelitiran gitu. Belum makan lagi. Nah, ini tingkat yang pertama. Ya. Itu beras yang 10 kilo bisa 2 bulan. Orangnya kada mau makanan, 2 hari, tengah 2 hari hanya ada makanan. Ya, masih bisa berdirian lagi kada gelitiran awak. Ya, kada makanan. Itu tingkat yang pertama. Tingkat yang kedua, kalau kada mampu yang pertama, ini sunnah Nabi, ambil yang kedua. Fasulsun li ta'amika wasulsun li syarabika wasulsun li nafasika. Ini makan yang sunnah, disunahkan oleh Nabi. Yang kedua, kalau kada mampu yang pertama tadi, yang kedua nih, dibagi 3 untuk perut, ngisi perut kita ini jangan kepenuhan. 1/3 untuk makan, 1/3 untuk minum, 1/3 untuk nafas. Ini gin berat ya juga, apalagi kalau lauknya nyaman. Bisa 2/3 maisi ya gin makan, minum 1/3, lalu ya kada kawa bihinap lagi. Penuh dah. Ya. Jadi yang sunnah itu 1/3 makanan, 1/3 minuman, 1/3 sisakan kosongkan lagi bernapas. Jadi nyaman. Nah, tapi kalau dihantamnya 2/3 makanan, 1/3 minum, meriga itu aja keluar nasi. Nah, kebanyakan isinya aja nasi keluar. Ya. Jadi 1/3 makan, 1/3 minum, 1/3 nafas. Kalau kada kawa juga yang kedua nih, yang ketiga. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nahnu qaumun la na'kul hatta naju' wa idza akalna la nashba. Ini gini ngalih juga kita, kada biasa kita menahan perut kita. Kami, jar Nabi, adalah manusia atau suatu kaum yang kami ini tidak akan makan kecuali kalau kami udah lapar. Anda jam berapa kamu kada lapar kada makan? Namun kita kan ada jamnya, makan siang jam 11 jam 12 lah makan siang. Lapar kada kan? Walaupun jam 10 udah makan, masuk jam makan siang, makan naik pulang. Sarapannya agak terlambat jam 10 sampai masuk jam makan siang, makanan pulang naik kita. Masih kenyang lagi jam. Ayo makan nih, jam makan siang nih. Makan pulang kita. Jadi cara Nabi, nahnu qaumun la naqulu hatta naju wa idza akalna la nashba. Jadi kami ini kelompok suatu kaum yang kata Nabi tidak makan kecuali kami lapar, dan apabila kami makan kada sawat kanyang ambihan. Ngalih jua ini nih. Ya. Itu Bang tadi. Seleranya ada, lauknya nyaman. Ya. Ini kalau sudah lapar, ya kita makan tuh bisa kada ingat lagi. Selera tuh masih ada, lauk masih ada, nasinya masih ada, kenyang ya sudah sebenarnya. Cuman selera masih ada, nambah pulang. 3 kali nambah. Coba. Nah ini kita yang masih susah. Jadi pengaruh makan ini, efek mudaratnya salah satunya susah mengendalikan hawa nafsu. Ada namanya amarah bisu, nafsu keinginan yang mengajak untuk melakukan hal-hal yang buruk. Itu salah satunya efek dari makannya kada dijaga. Jadi orang yang ingin mengalahkan hawa nafsu itu, satu diantaranya caranya kuati lapar, sering-sering lapar. Ya kalau udah lapar kalah hawa nafsu. Ya berjalan aja gelitirannya kayak apa? Jadi kada terkontrol lagi hawa nafsu itu, kedengkat lagi diikuti. Ya, jadi salah satu cara untuk mengalahkan hawa nafsu itu sering-sering lapar. Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah kenyang perutnya 3 hari berturut-turut. Dan apabila beliau makan, tadi caranya seperti itu. Amun masih kawa berdiri tegak begini, kada makan belum. Bila sudah uyuh banget, hanya makan. Ya Allah, kayak apa kita supaya bisa gini leh? Ya, nyaman tuh, badan sehat. Ya. Nah itu sunnahnya.
Tapi kalau kita udah tahu ilmunya nih, mudah-mudahan bisa kayak ngikuti cara makannya Rasulullah itu seperti apa. Jadi antara tiga tadi, yang pertama cukup untuk menegakkan tulang punggung, bisa berdiri, duduk nyaman. Nah, kalau kada jua, yang kedua tadi bagi tiga. Biasa kita makan nambah sekali atau dua kali, nah coba kada nambah. Ulun kada suan nambahnya. Semenjak tahu hadis itu kada suan lagi nambah. Cuman ngautnya kada bakal yang pertama tuh, emang kada nambah lagi. Ya, itu kan nambah dua kali, memang ada nambah. Jadi bahasanya bukan masalah nambah atau tidak nambahnya, ya bagi tiga. Nah, kalau kada mampu juga itu tadi ukuran kada sawat kanyang. Habis kada habis nasi Pak Haji malam nih, ya, yang bertahap lah, sikit-sikit kita, ya. Yang jelas sudah tahu kita ilmunya. Nah, kalau mau ikut caranya Rasulullah makan seperti itu, memang tidak ada larangan, tidak sampai haram. Beras nasinya ada, lauknya ada haram kada kita makan. Ya, cuman mau hendak sunnah ya, itu pilih di antara tiga tadi, mau dapat yang sunnahnya. Begitulah yang diajarkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali lagi ke motong kuku. Rasul al-Ghafiri yaum as-sabti akalah, motong kuku di hari Sabtu menyebabkan rakus. Bahasa singkatnya tuh, ketujuh memekan. Yang kedua, qasul adhafiri yawma sabti akalah yabdu fima yalihi tudhibul barakah. Setelah hari Sabtu itu ada hari Ahad. Bila motong kuku di hari Ahad menyebabkan dihilangkan atau diangkatnya keberkahan di dalam diri kita. Macam-macam berkah umur, berarti kada banyak umurnya itu dipakai untuk ketaatan, berarti hilang berkahnya. Bahkan nanti suatu masa, ya, kita ini udah mulai berasa waktu itu kada berkah. Kada terasa seminggu, ya, kada berasa lagi. Nanti suatu masa, ya, di akhir-akhir sebelum terjadinya hari kiamat, satu hari itu kayak sejam. Nah, kita ini udah merasa ada seminggu tuh macam ancapnya, ya, tahu-tahunya terkumpulan pulang kita malam Sabtu di sini. Enak kada terasa, ini udah hampir bulan puasa dah nih. Ya, so Rajab Syaban puasaan pula. Enak tah sana sini. Habis Ramadan lagi, umur kita panjang dan seterusnya. Mulai kada terasa. Nah, itulah umur yang waktu tuh udah mulai diangkat oleh Allah keberkahannya. Ya. Ulun aja masih ingat masa-masa masih halus, mungkin di bawah di umur 10 tahunan lah, berasa banget kayaknya. Ya, perasaan bulan puasa dulu tuh malawasnya menghadang hendak bukaan. Berapa kali teguring bangun belum juga bukan. Asal tuh sehari tuh, apalagi mungkin zaman-zaman yang bapak-bapak yang udah umur di atas 50, ibu-ibu. Dulu lebih berasa lagi pasti. Ya, waktu tuh seminggu tuh kayak apa? Lawasnya perasaan. Ya, keberkahan waktu udah mulai diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi bila motong kuku suka di hari Ahad itu berkah diangkat oleh Allah. Berkah itu macam-macam, berkah usia, berkah harta, berkah keluarga, berkah makanan dan seterusnya. Kemudian wa alimun fadilun yabdu bitilwihima. Kalau motong kukunya di hari Senin nanti bagus. Kealiman dan keutamaan akan diberikan kepada orang yang suka motong kukunya di hari Senin. Alim, fadil. Fadil itu memiliki keutamaan, kealiman, keutamaan. Jadi bagusnya motong kuku di hari Senin. Kemudian wa in yakun fi sulasa, dan apabila ada motong kukunya di hari Selasa, fahzaril halakah, hati-hati bisa menyebabkan celaka. Yang paling dekat tuh luka. Nah, itu celaka tuh yang paling dekat. Makanya ada doa khusus untuk hari Selasa tuh, kalau kami di pondok biasanya habis asar bacanya. Allahumma ya kafil bala ikfina, ini untuk tulak bala. Insya Allah kalau baca ini sampai Selasa depan aman. Allahumma ya kafil bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Baca ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah 7 kali. Ulangi pulang. Allahumma ya kafil bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Ya Allahnya 7 kali. Ulangi sampai 3 kali. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya kafiyal bala, cukupkanlah bala, artinya hindarkan, jaga kami dari mara bahaya, dari bala-bala dan musibah.
ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama, sebelum bala tersebut turun dari langit. Jadi kita minta hindarkan kami dari segala macam bala sebelum bala itu turun dari langit. Baca 3 kali, ya Allahnya 7 kali. Sore Selasa. Ya, Allahumma ya kafiyal bala, ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Amun hendak tulisannya lengkap, ya browsing aja di Google, insyaallah ada tuh. Allahumma ya kafiyal bala, ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Kemudian, jadi jangan motong kuku hari Selasa, bisa menyebabkan celaka. Kuku kita kayak tujuan anak kita, jangan kita potongkan kuku kita karena dipotong hari Selasa, anak kita potongkan kukunya hari Selasa, jangan. Ya. Wa yurisu su'a fil akhlaqi rabi'uha, dan bisa menyebabkan akhlak yang buruk bila motong kukunya di hari Rabu. Akhlaknya buruk. Satu riwayat. Riwayat yang kedua, bisa menyebabkan penyakit kulit, gatalan. Itu kalau motong kukunya di hari Rabu. Nah, motong kuku di hari Rabu yang bisa menyebabkan penyakit kulit ini hadisnya dhaif. Almarhum Ibnu Salim nih. Hadisnya dhaif nih. Jadi ada seorang ulama pernah, bukan menarai sebenarnya, cuman motong kuku di hari Rabu. Sang ulama ini tahu hadisnya ini lemah, potongnya lah hari Rabu. Kada lawas imbah motong kuku langsung timbulan di kulit, penyakit kulit. Malam harinya mimpi, ceritanya mimpi jumpa Rasulullah. Di dalam mimpinya semacam ada protes dari sang ulama ini. Ya, singkatnya, wahai Rasulullah, ngapa motong kuku di hari Rabu ini kena penyakit kulit? Padahal kan hadisnya ini dhaif, hadisnya ini lemah. Apa jar Nabi? Ya, ini cerita dari Almarhum Ibnu Salim. Nabi menjawab, yang namanya hadis itu ya datangnya pasti dari Rasulullah. Hadis itu kan 3. Aqwalun Nabi itu hadis disebutnya, ucapan-ucapan Nabi sebut hadis. Yang kedua, af'alun Nabi, perbuatan Nabi. Nabi tidak mengucapkan tapi melakukan, itu juga hadis. Yang ketiga, iqrarun Nabi, persetujuan Nabi. Nabi menyetujui, seperti yang terjadi pada sahabat yang masak bob, makan bob. Bob itu biawak, cuman bukan biawak yang digot yang kayak di kita nih. Biawak gurun yang masakin yang di got tuh bisa mati, beracun tuh, yang ada kuning-kuningnya tuh beracun. Ya, ini biawaknya biawak gurun. Sahabat masak dan makan biawak. Rasulullah tahu, tapi Rasulullah tidak melarang. Maka ini juga disebut hadis. Jadi ucapan, perbuatan, persetujuan itu disebut hadis. Jadi walaupun riwayatnya lemah, ya Nabi tetap yang namanya hadis itu datangnya dari itu. Oh, baru menyadarkan sang ulama ini. Akhirnya diusap oleh Rasulullah. Bangun-bangun sembuh. Jadi nggak mau tunggu hari Rabu. Riwayat pertama tadi menyebutkan bisa menyebabkan akhlak buruk. Yang kedua, bisa menyebabkan penyakit kulit. Wa fil khamisil ghina liman salakah. Siapa yang motong kuku di hari Kamis menyebabkan kaya. Ya, rezekinya lancar. Jar Nabi sallallahu alaihi wasallam, man arada ayyamana minal faqri wasiqayatal ama wal junun falyuqallib adhafirahu yaumal khamisi ba'dal asri. Siapa yang ingin hidupnya itu aman dari kefakiran, aman dari buta, aman dari gila, maka potonglah kukunya hari Kamis setelah asar. Nah, jadi kalau motong kuku di hari Kamis ini menyebabkan kaya, aman dari fakir, aman dari buta, aman dari gila. Potong kuku hari Kamis. Yang terakhir, ya, wal ilmu wal hilmu zida fi urubatiha. Ilmu dan kelemah lembutan ditambah oleh Allah bagi yang suka motongnya di hari Jumat. Jadi kalau di hari Jumat ditambah keilmuan, ditambah kelemah lembutan. Cara motongnya diantaranya ada beberapa riwayat. Nih, supaya nyaman kita mengingat satu aja diantaranya. Tangan kanan dari telunjuk berurutan sampai kelingking. Tangan kanan, telunjuk, tengah, manis, kelingking. Balik ke jempol. Dah, habis. Habis selesai tangan kanan. Tangan kiri dari kelingking sampai jempol. Berurutan.
kelingking terus berurutan. Jadi mau yang kiri nyaman, yang kanan ada tebulik ya dari telunjuk, set berurutan, tebulik ke jempol. Kemudian ya dari kelingking kiri sampai ke jempol. Makruh kalau tangan aja, kuku tangan, kaki tidak. Kaki harus dipotong juga kukunya. Nah kalau kaki nyaman, kaki kanan dulu mulai dari jari kelingking, terus berurutan, berakhir di kelingking kiri, mulai di kelingking kanan sampai kelingking kiri. Jadi jangan kuku tangan aja, kaki tidak, makruh. Kemudian motong kuku itu dianjurkan jangan di dalam rumah, bikin rumahnya panas ya, keluar, tapi jangan pulang di rumah tetangga. 14 teman dia duduk di motong kuku, oh iyalah jadi tetangganya udah paham bang juga ya. Jadi keluar dari rumah, teras depan ya. Sunnahnya kukunya dikumpulkan, dikubur. Jadi Nabi SAW pernah tanya sama iblis, wahai iblis, anak setan tuh di mana berdiaman? Jar Nabi, jar iblis, anak setan tuh berdiaman di bawah kuku manusia yang panjang, situnya berteduh ya. Nah jadi itu masalah kesunahan motong kuku. Nanti insya Allah kita lanjut lagi cabut bulu ketiak ya, sampai situ aja dulu ya, sampai situ. Yang tibul ibit ini mau bercabut semuanya kayak apa leh? Yang 5 tahun kada suah bercabut, dicabut mama sunnahnya dicabut ya. Bolehkah bercukur? Insya Allah nanti di kajian akan datang ya. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita minta mohon kepada Allah, mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kepada kita sehat, panjang umur dalam ketaatan, diberkahi usia kita, diberkahi keluarga kita, diberkahi harta yang Allah titipkan, dan mudah-mudahan kita bertahan wafat husnul khatimah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli